Malam itu, Dharma, seorang tukang sate keliling, berjalan melewati jalan setapak di pinggiran desa. Biasanya, ia berjualan di alun-alun, tetapi entah kenapa malam ini ia merasa ingin mencoba rute baru. Angin malam berembus dingin, dan bulan bersembunyi di balik awan tebal. Ketika Dharma menyusuri jalan setapak yang semakin gelap, samar-samar ia melihat sebuah kampung kecil dengan rumah-rumah panggung berjajar rapi. Lampu minyak di depan rumah-rumah itu berkelap-kelip, dan terdengar suara tawa serta percakapan warga. Rezeki nomplok, pikirnya. Tanpa curiga, ia berteriak, "Sate! Sate enak, hangat dan lezat." Tak lama, orang-orang mulai keluar dari rumah mereka. Wajah mereka pucat, senyumnya lebar tetapi kaku, seolah-olah terpasang di wajah tanpa ekspresi. Mereka tidak banyak bicara, hanya menatap Dharma dengan mata kosong. Namun, mereka membeli sate dalam jumlah banyak, bahkan lebih dari biasanya. Saat Dharma mulai membakar sate, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Daging-daging itu mengeluarkan bau yang berbeda, bukan aroma sate yang menggoda, tetapi anyir seperti daging busuk. Tangannya gemetar, tetapi para pembeli tetap berdiri di sekelilingnya, menatap tanpa berkedip. Ketika ia menyerahkan tusuk sate ke salah satu pembeli, Dharma terkejut. Tangannya dingin dan keras seperti kayu lapuk. Saat orang itu menggigit sate, ia mendengar suara rengekan kecil, seperti suara bayi menangis dari dalam daging yang terbakar. Dharma mundur selangkah. Apa ini?" Tiba-tiba, seorang wanita tua berbaju lusuh berbisik di telinganya, "Kau salah jalan, nak. Ini bukan dunia manusia." Dharma menoleh ke arahnya, tetapi wajah wanita itu mulai mengelupas, memperlihatkan tengkorak hitam dengan mata kosong. Saat itu juga, seluruh warga kampung mulai berubah. Tubuh mereka melayang tanpa kaki, wajah mereka meleleh seperti lilin, dan suara tawa mereka berubah menjadi jeritan nyaring. Dharma panik. Ia membuang gerobaknya dan berlari sekuat tenaga. Namun, jalan yang ia lalui terasa semakin panjang dan berkelok. Nafasnya tersengal, kakinya gemetar, tapi suara langkah di belakangnya semakin dekat. Tiba-tiba, ia tersandung dan jatuh. Saat ia mengangkat kepalanya, ia sudah kembali ke jalan setapak tempat ia berjualan tadi. Napasnya memburu, gerobaknya sudah tidak ada, dan tangannya masih gemetar. Sejak malam itu, Dharma tak pernah berjualan lagi di tempat asing. Namun, setiap malam, ia sering terbangun mendengar suara tawa dan bau sate yang anyir, seolah-olah dunia gaib itu masih mengintainya, menunggu ia tersesat sekali lagi. Malam itu, Dharma masih duduk termangu di teras rumahnya. Matanya kosong, pikirannya melayang ke kejadian mengerikan yang menimpanya seminggu lalu. Sejak malam itu, ia tak lagi berjualan sate, tak lagi berani keluar rumah saat matahari tenggelam. Namun, setiap malam, ia selalu mendengar sesuatu. Kadang suara orang memanggil-manggil, kadang tawa samar yang aneh, dan yang paling mengerikan, aroma sate yang tercium dari halaman rumahnya, meski ia tak lagi memanggang apapun. "Ini pasti hanya perasaanku," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi malam ini, sesuatu terasa berbeda. Angin yang berembus terasa lebih dingin, hampir menusuk tulangnya. Aroma sate yang anyir kembali menyeruak ke hidungnya, kali ini lebih pekat. Dharma mencoba mengabaikannya, tetapi saat ia menutup jendela, ia melihat sesuatu di halaman depan. Gerobak yang ia tinggalkan di jalan setapak malam itu, kini berdiri di depan rumahnya. Utuh, lengkap dengan arang yang masih menyala dan kepulan asap tipis. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini bukan ulah manusia. Dengan tangan gemetar, ia perlahan melangkah mundur, hendak bersembunyi di dalam rumah. Tapi sebelum ia sempat menutup pintu, terdengar suara langkah kaki di teras. "Lama tak berjualan, Dharma." Suara itu dalam, parau, dan menggema. Dharma membeku. Di depan pintunya, berdiri seorang pria tua berbaju lusuh, wajahnya tirus dengan mata cekung yang hitam pekat. Dharma tak mengenalnya, tetapi pria itu tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kenapa berhenti, nak? Pelangganmu masih menunggu,"
lanjut pria itu. Dharma menggeleng, langkahnya mundur masuk ke rumah. Tapi sebelum ia bisa menutup pintu, suara lain terdengar. Tawa, pelan di awal, lalu semakin keras, menggelegar memenuhi udara. Dharma melihat sekelilingnya, di kegelapan halaman rumahnya, puluhan sosok berdiri dalam bayangan. Wajah-wajah pucat, dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Mereka semua menatapnya. "Jangan pergi, Dharma. Kami ingin sate lagi," kata salah satu dari mereka. Suaranya menyeramkan, seperti dua suara berbicara sekaligus. Dharma menjerit dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi tawa itu tak berhenti. Bahkan lebih buruk lagi, ia mendengar suara langkah kaki menyeret, mendekati rumahnya. Dalam kepanikan, ia berlari ke dapur, mencari sesuatu untuk membela diri. Pisau dapur digenggam erat, meskipun ia tahu benda itu tak akan berguna melawan makhluk-makhluk itu. Tiba-tiba, lampu di rumahnya mati. Gelap. Dharma terdiam, hanya mendengar napasnya sendiri yang memburu. Jantungnya seperti ingin meledak. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Tepat di belakangnya, Dharma. Pelan-pelan, ia menoleh. Dan saat ia melihat apa yang ada di belakangnya, dunia seakan berhenti. Sosok wanita tua dengan wajah rusak, matanya kosong, kulitnya menggantung seperti daging busuk. Mulutnya menyeringai lebar, lebih lebar dari yang seharusnya. Tangannya yang kurus terangkat, menunjuk ke arah Dharma. "Kau harus kembali, nak. Mereka masih lapar." Seketika, semuanya berubah. Dharma merasa tubuhnya tertarik dengan paksa. Kepalanya berputar, kakinya terasa ringan seperti melayang. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dunia di sekelilingnya berputar cepat, warna-warna berpendar, dan tiba-tiba, ia berdiri di tempat yang sama seperti malam itu. Kampung misterius itu. Lampu minyak masih berkedip-kedip. Orang-orang itu masih di sana. Wajah pucat, senyum kaku, mata kosong. Mereka menatapnya dengan tatapan lapar. Di depannya, gerobaknya telah siap. Arang membara, tusuk sate tertata rapi. Dan di sampingnya, berdiri seorang pria tua yang sama, menepuk pundaknya dengan senyum mengerikan. "Kau sudah kembali, Dharma. Saatnya berjualan lagi." Malam itu, bau sate memenuhi udara. Tapi bukan daging biasa yang terbakar di atas arang. Dan di dunia nyata, rumah Dharma kini kosong. Ia tak pernah terlihat lagi. Hanya gerobaknya yang masih ada di teras, berbau anyir setiap malam.